Wan, kok kayaknya sepi banget ya? Sepi lah, ini kanan kiri kalau nggak salah sawah gitu, apa pesawahan gitu. Oh serius lu? Iya. Nah temennya ada yang teriak nih, woi sawah woi, Jakarta udah nggak ada sawah kan gitu bahasanya nih. Iya. Asik nih gitu kan. Kalian aja kita naik gunung ya, udah nggak usah pulang 4 hari ini gitu kan perjalanan. Acok lu gue bilang gitu. Nah lagi frontal begitu, satu temen bilang nih, Cil, bersih dulu noh. Itu ada masjid gede banget gitu kan. Gila lu ya, di sawah kok ada masjid, persawahan lah gitu, pinggir jalan. Di persawahan kok ada masjid gitu. Itu lu lihat aja, pas kita pada nengok, bener adanya tuh sebelah kanan. Di sudut samping sebelah kanan kita nih, kita pada nengok semua tuh ke seberang jalan. Itu megahnya bukan main bang. Gue duduk deh tuh di teras. Itu gue ngelihat jamaah lagi sholat, banyaknya tuh kan 4 saf tuh bang. Dari imam, jamaah lagi deh tuh, 4 saf lah tuh, kurang lebih 4 baris ya. Iya. Penuh banget. Gue cocokin jam 1 lewat bang. Dalam hati gue sama kayak lu bang, sholat apa lu pada dalam hati gue nih. Tapi begitu dia imam ini udah melantunkan Bismillahirrahmanirrahim sampai di titik akhir, jamaah ini teriaknya begini, dari masjid, masjid di mana? Itu seberang. Pas kita pada nengok, 10 orang itu pada nengok bang, asal motor itu masjid sawah bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu di Timun Misteri. Buat teman-teman, sorry nih, kita kayaknya udah lama banget nggak upload ya, karena susahnya nyari narasumber. Ya banyak sih narasumber yang ngasih ceritanya, cuman kan nggak sesuai sama konten kita. Jadinya kita ya susah lah intinya buat nyari narasumber. Dan kebetulan kita lagi kesulitan nyari narasumber. Ini temen lama gue nih, WhatsApp katanya di Agustus kemarin dia ngalamin kejadian horor. Katanya sholat di Masjid Goib. Nah, seperti apa kisahnya, langsung aja lah kita kenalin narasumbernya, Bang Kancil. Apa kabar Bang Kancil? Siapa bangku? WhatsApp nih. WhatsApp bro. Oke. Udah lama banget ya, lu baru mampir lagi nih di studio ini nih. Iya sih. Baru perdana nih ya? Perdana bang. Perdana, oke. Dan katanya kemarin lu WA gua ngalamin kejadian horor nih. Ini unik banget nih, Masjid Goib. Ya cerita ya bener cerita sih bang, ya nyatanya seperti itu adanya gitu. Jadi sepanjang lu jalan. Ngapain tuh di masjid? Ibadah? Nggak ibadah, niatnya ya pengen singgah aja gitu karena perjalanan berarti. Perjalanan dari sebuah perjalanan yang awalnya tapakur alam, nikmatin perjalanan. Cuman jadi ada tujuan yaitu ke rumah eyangnya teman gua nih si Iwan. Oke. Nah, di daerah mana aja? Di daerah Kroya bang. Kroya, Jawa Tengah ya? Jawa Tengah kisarannya kurang lebih. Cilacap. Oke. Jadi lu tuh numpang singgah di Masjid Goib itu? Ya, jadi begitu dari perjalanan keluar dari stasiun Kroya itu jalan berapa ratus meter panjangnya, jauhnya lah ya. Nah itu gue ngeliat ke sudut kanan dari jalan raya besar itu di tengah-tengah sawah itu ada masjid bang. Ya. Tapi jangan detail-detail dulu lah Cil. Tahan dulu ceritanya Bang Kancil. Mungkin teman-teman penasaran nih. Apalagi teman-teman yang ada di daerah sana pasti bingung lah. Ada nggak sih masjid di tengah sawah? Ada masjid besar megah di pesawahan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya Bang Kancil, lagi-lagi gue mengingatkan buat teman-teman semua yang mau duduk bareng gue seperti Bang Kancil di sini, langsung aja nih kalian WhatsApp ataupun DM Instagram ke nomor WhatsApp ataupun Instagram yang gue cantumin dalam video ini. Nah, nanti ada tim dari Timur Misteri yang nge-follow up cerita dari kalian. Dan juga bantu channel Timur Misteri dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar tidak tinggal dari video-video terbaru Timur Misteri. Oke, seperti apa kisahnya Bang Kancil? Langsung aja nih kita simak ceritanya. Oke Cil, gimana ceritanya Cil? Ya jadi kali ini gue balik cerita, ya bukan sekedar cerita sih Bang Ipo. Luar biasa Bang nih. Jadi ya itu cerita perjalanan gue sama 9 teman lah, 10 sama gue 10 orang itu di bulan Agustus kemarin. Jadi saat 17 Agustus kemarin gue berangkat sama teman. Itu 9 orang, 10 sama gue tadi gue bilang. Kita awalnya sih kagak ada komitmen nih. Berawal kita nggak ada perjanjian mau kemana gitu kan, nggak tahu tujuan lah gitu. Cuman gue bilang udahlah tapakur alam aja, naik gunung mulu kan capek. Udah pada tua. Iya dong. Iya. Apalagi kan nggak butuh waktu sehari 2 hari bang. Iya kan, perjalanan ya kan, tergantung pendakian kita mau kemana arahnya gitu kan.
Nah, gue rencana sama teman-teman gue ceplosin, yaudah kita tafakur alam aja. Kita nikmatin perjalanan aja, mau kemana kayak gitu. Nah, dari 9 orang temen gue ini, salah satu ini bicara bang, angkat suara saat malam itu. Ngapain kita? Gitu kan. Cuman sekedar jalan, nggak ada tujuan. Mendingan kita main aja, gitu kan. Kemana gitu? Ke daerah Cilacap, ke Kroya. Kata temen gue nih. Salah satunya bilang, kita ke Kroya aja, di sana gue punya mbah. Dan kebetulan udah lama juga gue nggak kesana untuk silaturahim. Ya udah ide bagus, gue bilang gitu kan. Nah dari situ gue berjalan deh tuh. Itu janji itu akhirnya kita siasatin untuk deal pergi ke Kroya, gitu kan. Yang mana daerah Kroya itu bisa bilang stasiun Kroya itu daerah Cilacap lah ya kurang lebih ya. Berangkat dah di malam puncak 17 Agustus. Pas orang-orang tuh panitia anak muda di kampung kita tuh pada sibuk-sibuk masang bendera segala macam nyusun hadiah ya kan buat besok pagi perlombaan, gue berangkat menuju ke stasiun Senen. Oh keretaan loh. Cuman biasa gitu kan, gue belanja dulu situ jajan-jajan itu, cemilan-cemilan itu kue-kue basah, tapi bukan yang lembek-lembek. Intinya kue-kue basah. Nah dari perjalanan itu sampailah kita dari rumah menuju stasiun Senen kisaran jam 5 sore. Kebetulan saat itu gue naik kereta, gue sistemnya beli tiket online bang. Dari jauh-jauh hari gue naik kereta itu, kereta sore, kereta cepat juga sih bisa bilang nama keretanya apa gitu gue lupa. Masih ada sih tiketnya bang. Itu gue naik yang berapa ratus ribu gitu per orang. Per tiket itu 300 apa 200 gitu kalau nggak salah gitu. Itu kereta apa gitu, ada sih tiketnya, dokumentasinya ada. Nah gue menuju ke stasiun Kroya. Kita masih bercanda tuh, masih canda tawa di situ. Sampai perjalanan tuh kita di jalan di kereta tuh masih maksudnya dari bercanda gitu kan, capek kita lelah gitu kita tiduran sejenak gitu kan, merem-merem teh ayam lah gitu kalau orang-orang Jakarta bilang mah ya. Tidur ayam. Nah dari situ sampailah kita nih berjalan dari start jam 5 sore lah kurang lebih itu ya, jam 5 sore naik kereta cepat itu sampai di Kroya itu kisaran bisa dibilang jam 12 atau setengah 1 lah gitu ya, malam. Kita nyampe tuh di jam malam, jam 12 atau setengah 1 malam lah kita nyampe. Itu perjalanan cukup melelahkan tuh, kisaran hampir 5 jam atau 6 jam lah gitu. Nah sampai stasiun itu kita turun nih dari kereta, keluar dari pintu kereta, bareng sama orang-orang nih dari yang ada di dalam kereta itu tuh, menuju lokasi yang sama, stasiun yang sama di Kroya. Cuman setelah kereta itu jalan, nggak tahu kenapa tuh kayaknya ini aja gitu bang, kayak lembab gitu hawa di situ, kayak sepi aja gitu. Dan banyak orang. Stasiunnya. Iya, tuh kayak jadi kayak kita tuh telinga kita tuh kayaknya kosong aja gitu, halu gitu. Sepi lagi sih, kayak sepi ngerasa sepi gitu diri. Deep banget ya. Nah, iya seperti gitu dah. Temen nyolek nih, perasaan gue nggak enak ya, ada di gitu. Kelamaan kayak tadi kereta lu puyeng nggak minum antimo, kita bercanda dong di situ. Ah sialan lu kali dia. Ya udah yuk keluar yuk. Pintu keluarnya mana? Kata temen nih salah satunya. Terus teman yang kebetulan mbahnya orang situ, kita kesana dulu. Ya udah nyebrang dulu tuh. Nah kita lewatin selangkah demi langkah sampailah kita di pintu keluar stasiun Kroya. Nyampainya di stasiun kita bingung mau naik apa ya kan, angkutan atau apa gitu, ojek lah bahasanya gitu kan. Kita naik apa nih men? Karena itu kan temen yang tahu ya kan, dari stasiun itu patokan udah temen yang tahu nih, kita berpatokan ke temen deh tuh kan, karena mau ke rumah mbahnya dia. Kan niatnya kita tafakur alam, Cil. Jalannya dulu berapa ratus meter yuk. Serius lu, udah malam nih. Ya gimana sih kata dia. Katanya mau nikmatin. Ya udah. Kebetulan memang kita lagi ngambil libur tuh, selain tanggal merah gitu kan, kita juga baru cuman pada kerja nih sebagian nih dari 10 orang ini yang berangkat, berapa orang kerja gitu, itu cuma liburnya sehari 2 hari. Nah sisanya kita minta tambah cuti dah tuh kan, ngambil cuti kita berangkat gitu. Nah sampai di stasiun itu, di luar stasiun Kroya itu, kita paksain untuk jalan untuk tafakur alam, nikmatin suasana angin malam lah gitu di daerah orang gitu kan. Jalan sampai sejauh kurang lebih 100 atau 200 meteran itu udah sepi nih sama kendaraan-kendaraan yang lewat. Gitu kan, kayak ya angkutan atau apalah gitu kan, R4 atau R2 gitu. Men,
namanya Iwan teman gue, yang mana mbahnya tuh orang situ, asli orang situ. Wan, kok kayaknya sepi banget ya? Sepi lah, ini kanan kiri kalau nggak salah sawah gitu, apa pesawahan gitu. Oh serius lu? Iya. Nah temennya ada yang teriak nih, woi sawah woi, Jakarta udah nggak ada sawah kan gitu bahasanya nih. Iya. Asik nih gitu kan. Kalian aja kita naik gunung ya, udah nggak usah pulang 4 hari ini gitu kan perjalanan. Acok lo gue bilang gitu. Nah lagi perontal begitu, satu temen bilang nih, Cil, bersih dulu no. Itu ada masjid gede banget gitu kan. Gila lo ya, di sawah kok ada masjid, persawahan lah gitu, pinggir jalan. Di persawahan kok ada masjid gitu. Itu lu lihat aja, pas kita pada nengok bener adanya tuh sebelah kanan. Di sudut samping sebelah kanan kita nih, kita pada nengok semua tuh ke seberang jalan. Itu megahnya bukan main bang. Masjid bener-bener masjid, megahnya bukan main. Nah mau nggak mau kita nyebrang lah, ya kan, untuk singgah di satu masjid itu, karena memang udah larut lah ya, kisaran jam 12 lewat lah gitu, setengah satuan bisa dibilang. Ya perjalanan dari depan stasiun itu kan kita dari kereta aja kan kisaran jam 12 lewat. Perjalanan kaki itu kan ya kan untuk Tabakur Alam itu ya bisa dibilang 100 sampai 200 meter itu ya lo bayangin dah bisa makan waktu sejam lah gitu kan, atau setengah jam gitu kan. Berarti kan hampir ya bisa bilang jam 1 lah kita di perjalanan tuh, selama kita jalan kaki sejauh itu. Ketemu lah itu masjid, layak dong kita untuk singgah di situ dong, ya kan, atau bersih yang mau ibadah ya ibadah lah gitu kan, sholat isya apa sholat malam gitu kan sekalian gitu apa sholat sunat. Rencana itu ada, kita nyebrang lah tuh, mau nggak mau kita nyebrang, melintasin jalan raya tuh yang cuman 1 jalur, cuman dia treknya buat 2 jalur. Nah kita nyebrang tuh, kita laluin tuh jalan setapak tuh, habis kita seberangin aspal jalan raya itu, kita jalan setapak itu yang mana ya benar-benar sawah gitu bang. Untungnya nggak musim penghujan saat itu, jadi kita jalanin itu yang mana tuh kita untuk menuju ke depan pintu gerbang tuh masjid tersebut yang sangat megah lah, maksudnya terang lah gitu, masjid itu tengah malam tuh terang tuh, lampu menderang gitu kan, dan memang bisa dibilang masjidnya sangat bagus bang. Jalan masuk, sampailah kita di pintu gerbang. Cil, kenapa? Kok kayak suara gamelan ya? Aco lu, mana ada dalam masjid orang nggak main jaipongan atau apa gitu, gue bilang gitu kan. Ini masjid men, gue ada gitu. Ada juga orang ngaji gitu kan. Gue nggak denger. Cuman gue dalam hati kecil gue nih, iya juga gitu. Oh lu denger juga? Kayak begitu bang. Nah dari situ adalah gue lepas dah itu kata-kata teman gue tadi itu, pendengarannya dia gue lepas dah tuh, gue jauh-jauhin lah, gue hilangin gitu. Biar mana nih dia tetap konsen sama satu sisi nih, yang mana kita tuh tujuan kita ke masjid untuk bersih-bersih gitu kan, untuk bersinggah lah gitu kan, di rumah Allah lah gitu bahasanya kan. Nah sampai pintu gerbang teman gue bilang kata suara gamelan itu ada, ya gue ngelak itu semua, yang mana di hati kecil gue iya emang ada suara itu gitu. Cuman gue nggak ngebuka gitu, gue nggak ngejelasin. Udahlah lu ngaco, udah capek kali, ya istirahat dulu ke dalam. Bukalah sepatu kita bang, kita copot ransel kita dari pundak. Tuh di setiap masjid itu biasalah ada anak tangga gitu kan, sebelum melangkah ke masjid itu batas suci lah gitu ya. Sebelum kita buka sepatu, pas kaki kita tenteng, kita taruh di tempat yang layak tuh, di rak-rak sepatunya, kita menuju ke tempat wudhu untuk cuci kaki, untuk bersih-bersih lah gitu kan, selama dalam perjalanan. Singkat cerita nih, sepanjang kita di tempat wudhu lah ya, dekat sama toilet gitu ya, itu kita lagi cuci kaki. Tuh bukan bau sih, tadi bilang wangi lah ya, aroma tuh kayak aroma kembang gitu bang. Ya kalau aroma kembang bisa bilang melati lah gitu ya, itu aromanya tuh sangat hangat bang. Terus nggak lama lagi tuh kayak ada aroma dupa. Tuh di sisi tempat wudhu tuh bang. Nah lagi-lagi temen gue yang denger gamelan itu bilang, Cil tambah parah ya, ada apaan sih? Kok badan gue berat banget? Dia udah ngomong gitu. Nah gue nggak nyangkanya kelar dari situ, udah yuk cabut ke depan gitu kan, udah kelar bersih-bersih nih, kita cuci muka lah, apa yang bersih muka lah kita di keran wudhu sama cuci kaki segala macam, cabut ke depan yang udah kelar ya kan. Gue duduk deh tuh di teras, itu gue ngelihat jamaah lagi sholat, banyaknya tuh kan 4 saf tuh bang, dari imam jamaah lagi deh tuh 4 saf lah tuh, kurang lebih 4 baris ya. Iya. Penuh banget. Gue cocokin jam 1 lewat bang.
Dalam hati gua sama kayak lu bang, sholat apa lu pada dalam hati gua nih. Tapi begitu dia imam ini udah melantunkan Bismillahirrahmanirrahim sampai di titik akhir, jamaah ini teriaknya begini, jadi suaranya kayak bindeng bang. Merinding gua bang. Nah dari suara itu kita semua nih sedikit banyak kayak jadi pada ketawa tuh. 10 orang tuh termasuk gua bilang entar dulu, ini kayak ada yang aneh. Gua bilang samperin aja Cil, kata temen gua yang kebetulan mbahnya orang situ, Siwan, kata Siwan samperin aja Cil, ayo kalau perlu kita ikutan sholat. Ini sholat apaan ya, kan bikin kita bingung. Jam malam dibilang sholat tahajud tuh jamaah, ya kan. Kita samperin sampai dia kelar itu, kalau nggak salah 3 rakaat atau 4 rakaat gitu. Dia kelar, kita tungguin di belakang, kita bersila. Kita nggak jadi ikut sholat, tapi kita duduk di hambal masjid itu di dalam. Kita masuk ke dalam. Dari 10 orang itu nunggu, gue duduk di belakang dia pada sholat. Kelar dia tahiyat terakhir, dia cuma bilang assalamualaikum. Cuman udah gitu aroma badannya wanginya luar biasa kayak gahru bang. Wow. Kayak lu nyium bau-bauan minyak wangi buat sholat. Ini gue merinding. Salaman sama kita semua. Nah imamnya aja gue salim sama dia. Gue cium tangan sama dia. Teman-teman pada ngikutin. Itu biasa kayak jamaah biasa gitu. Kayak kita gini sholat. Cuman dia ada yang bewokan gitu. Ada yang bersih gitu kan. Beda-beda lah kayak kita lah. Beda-beda gitu kan mukanya. Tapi penampilan sama. Kain sarung, baju koko, pakai kopiah gitu. Nah dari situ dia nggak nanya banyak. Cuman si imam ini kelar habis doa sholat, dia bilang, mau pada kemana? Kata dia gitu. Mau niatnya sih cuma mau main tadi dari Jakarta. Cuman bingung mau kemana, tiba-tiba nih temen si Bang Iwan, Ustadz nyuruh ke rumah mbahnya daerah sini, daerah Kroya. Oh, hati-hati. Tapi buat malam ini kalau bisa tidur aja dulu di sini, istirahat. Bukan tidur ngomong sih, istirahatnya di sini. Nanti habis sholat subuh, kelar sholat subuh, jamaah di sini, baru mau terusin perjalanan, terusin silakan. Tinggal nyebrang jalan itu, udah jalan raya. Gitu. Iya saat tadi saya dari seberang sana nyebrang kemari karena ngeliat terang banget di sini, nggak taunya masjid gitu kan. Memang dari jauh udah kelihatan masjidnya gitu, kubahnya segala macam. Iya emang di sini masjid paling besar gitu. Cuman suaranya tuh kayak orang, gimana sih, kayak orang gemak gitu, bang. Suara si imam ini juga kayak orang besar gitu, suaranya gede, kayak orang gemak, maksudnya kayak kita di ruang kosong gitu, gemas suaranya. Nah si Iwan, lu ngerasa ada yang aneh gak sih dari suara-suara mereka? Temen gua ada yang nyeletuk nih, Yudi, nendang pakai kaki nih dari belakang, duduk kan kita baru bersila tuh, ditendang begitu sama dia, pantat kita di belakang kita. Komunitas kali men, kan kita biasa ngeledek orang, namanya kita ya Makassar masih doain bercanda lah gitu ya. Di kampung orang juga kita bercanda, komunitas maksudnya komunitas orang bindeng gitu bang. Ini tanda kutip ya, ini kita bercanda kita awalnya. Kagak pikiran kita nggak kemana-mana gitu, nggak jauh sampai ke jet lah bahasanya gitu ya. Iya. Udah kita singgah di situ bang. Sampai titik temu itu asola dari jam 1 itu kurang lebih ya bisa. Dibilang kan cuma makan waktu 2 atau 2 jam setengah, itu udah setengah 3 gitu kan. Jam 3-an. Itu waktu masuk azan subuh asolah lah gitu. Setengah 4 gitu kita tunggu ya sampai sholat, kita berjamaah. Itu makin banyak yang datang jamaah di sholat subuh, itu penuh masjid. Gue baru ngeliat masjid ya, ini masjid ngomong ya, kalau musola mending dah tuh ya, di kampung kita musola juga kadang 1-2 gitu kan. Ini masjid penuh, yang mana tuh masjid di pinggir jalan, kecuali lu masjid itu ada di dalam kampung. Ini masjid di pinggir jalan penuh, dan jamaah semua itu yang ngomong amin cuman kita doang, yang lain itu tuh bindeng. Semua yang ada di situ sholat subuh, amin. Sama kayak yang malam. Semuanya. Nah, imamnya pun begitu. Al-Fatihahnya, bacaannya itu semua bindeng, gemak gitu, suara kayak di ruang kosong, gemak double gitu. Kita sholat nggak kusuk. 10 orang ini nih teman-teman gue, termasuk gue, nanya-nanya dari hati. Pada kenapa ya satu kampung ini? Udah sholatnya ikut aja gitu, niat sholat udah sholat gitu kan, sholat subuh udah berjamaah udah sholat sampai kelar sholat subuh, doa akhir udah kita salaman sama sebelah kita tuh, sama saf-saf kita, geserlah ke belakang, ngerapin tas, ya kan, kita pakai sepatu, pakai ransel, kita keluar dari situ. Karena yang di masjid itu kan masih pada yang zikir, yang ini yang itu, lagi doa segala macam, kita keluar dari situ.
Pas kita lewatin pesawahan itu, keluar dari gerbang masjid, sampailah kita di jalan raya yang tempat awal kita di seberang itu. Iya. Kita diri lagi di situ, Bang. Sampai kita di jalan raya itu ada satu orang, gue bilang sama petani. Jadi ada bapak-bapak pakai pakaian campang-camping lah, nggak bisa bilang campang-camping sih, kayak pakaian kucel gitu. Dia tuh mau nani, karena yang gue lihat itu bawa cangkul gitu. Assalamualaikum, Mas, sampean dari mana? Kata dia gitu kan, dari masjid, Pak. Pade, kata temannya si Iwan, dari masjid Pade. Sedikit banyaknya bisa lah bahasa Jawa, jadi bisa nimpalin si orang tua tersebut, petani tersebut. Dari masjid, Pade. Masjid di mana? Itu seberang. Pas kita pada nengok, 10 orang itu pada nengok, Bang, asal motor itu masjid sawah, Bang. Oke. Itu masjid nggak ada nyatanya. Wah, kagak ada. Itu masjid sawah, rata sama sawah. Itu kita tidur di situ. Gue tidur di situ, gue bukan tidur singgah ya, tidur nggak ada, cuman ya tidur ayam lah bahasanya gitu. Gue singgah di situ, cuma reba-rebaan, sholat gue di situ subuh. Gue denger orang pada ngimamin, gue denger sholat bareng jamaah, orang pada teriak amin, cuman kok suaranya beda. Imamnya pun bacaannya lantunannya beda, suaranya gitu lebih kayak kebindeng. Oh, masjid, Mas, di mana ada masjid di sini? Pas gue nengok semua itu ke seberang jalan, itu kagak ada sawah, rata sama sawah. Anjir. Kagak ada masjid sama sekali tuh. Pas barengan nengok, astagfirullahaladzim, Pade tadi masjid saya habis sholat barusan nih, muka saya masih basah mau wudu sama air dari keran masjid itu. Walah, Mas ketipu. Sini mas, pinggir mas, jangan terlalu di jalan, mobil jam segini kenceng-kenceng. Dirangkul gue masih Pade itu, 10 orang. Sini mas, pinggir, saya jelasin. Jarang kalau tengah, Mas dari malam ya jalan sini? Iya dari stasiun Pade gini. Waduh, salah tempat Mas. Mungkin sampean salah satu beberapa orang yang beruntung bisa sholat di sawah itu. Kenapa? Banyak orang bilang di situ suka ada penampakan sosok masjid gaib. Yang dibilang gaib itu ternyata si Pade ini masjid jin. Wow. Istananya beliau, istana jin tersebut. Jadi gue tuh tanpa secara tidak langsung, tanpa disuruh, tanpa dituntun mungkin, atau ya ditarik sama mereka gitu. Maksudnya ibarat kata magnet daya, hawanya tuh kenceng gitu sampai energinya bikin lu ketakutan. Iya, gitu. Jadi nggak hanya 1-2 orang dari gua nih bersepuluh ngelihat sosok itu masjid. Itu masjid dan gua ada di situ, ada di situ. Nah itu gue sholat jamaah sama beliau, sama mereka semua, dan ternyata si Pade bilang itu banyak yang bilang di situ ada istana. Memang istananya Islam, istananya masjid, Mas. Tapi masjid itu masjid jin. Wow. Jadi pemiliknya itu jin semua yang ada di situ. Jadi secara tidak langsung seperti magnet, Bang. Saya ini sama 9 teman saya ini, 10 sama saya itu masuk ke masjid yang itu. Yang orang kampung itu bilang, si Pade itu bilang, Mas ada di jalur lain. Itu sawah loh, Mas. Nggak ada apa-apa, rumah pun nggak ada. Jadi yang Mas masukin itu masjid jin. Wah, Pade, kata teman gue sih, Wan, pantas. Mereka lantunannya aneh. Bacaannya aminnya dia aja, jamaah nih semua yang ada di situ termasuk imam, itu suara pada bindeng. Wah, benar Mas, itu mah jin. Soalnya nggak 1-2 orang. Mungkin nih Mas yang keberapa kali nih dari orang-orang di sini yang ditemukan, yang disuruh masuk ke tempat tersebut. Beruntung sampean Mas. Saya aja udah bertahun-tahun lewat sini belum pernah. Cuman ngelihat pernah tapi belum pernah masuk ke masjid itu. Jadi memang mungkin belum saya disuruh ke situ. Beruntung Mas sampean bisa sholat sama mereka. Karena mungkin itu yang dibilang masjid jin itu jin Islam. Nah dari situ kita berangkat tuh. Emang mau kemana tujuan? Nah si Iwan ini bilang kampung apa gitu ya. Gue lupa deh tuh kemarin. Nah kampung apalah gitu daerah Kroya untuk menuju ke rumah mbahnya. Wah Mas, masih jauh, naik aja kendaraan lagi, sekali lagi nanti turun di perempatan, kata si Pade tersebut. Nah akhirnya kita naik, tunggu di sini ada Pade lewat, cuman mobilnya pada kenceng dari sini, stopinnya hati-hati, kita naik dari situ. Nah itu kita lagi nunggu mobil, sebelum mobil itu lewat, itu kita kayak dari sosok yang seberang itu, yang di masjid itu, yang tadi kita lihat itu masjid jadi sawah, ya kan rata sama sawah itu, ternyata pesawahan, nggak ada masjid sama sekali, nggak ada bangunan sama sekali. Itu kita ngeliat kayak ada asap entah apa gitu, itu pada terbang ke langit Bang. Oke.
nggak ngerti itu apa gitu. Cil, apaan tuh kata Iwan? Itu kita pada duduk di aspal, pada duduknya udah ngedeproknya gitu di aspal. Itu Pak Ade udah jalan, nggak tahu mau ke sawah yang mana, gua nggak ngerti deh tuh Pak Ade. Tuh orang tua yang tadi ngobrol sama kita gitu, yang ngasih saran, yang ngasih pemasukan, arahan gitu kan. Itu udah jalan jauh, itu kayak asap tuh. Dari tengah-tengah sawah itu di kegelapan itu kan subuh tuh masih gelap, masih matahari belum begitu keluar ya kan. Itu kayak asap terbang Bang. Berapa asap lah gitu, kumpulan asap gitu terbang itu satu persatu ke atas langit. Nah kalau itu gue gak ngerti dah, atau itu yang dibilang aurora atau apa zaman sekarang gitu kan, gue gak ngerti. Ya apa mungkin itu sosok-sosok jamaah yang ada di situ udah balik lagi ke langit kali, mungkin gitu kan kalau bisa dibilang gitu kan. Nggak ngerti lah walau alam. Sampailah tuh angkot datang, tumpangan lah gitu kayak sekelas mobil-mobil elep begitulah. Nah kita naik itu bayar satu orang 10.000, sampailah di perempatan menuju ke rumah mbahnya si Iwan. Itu yang anehnya di rumah mbahnya tuh nggak ada siapa-siapa, cuman mbahnya doang berdua tuh sama suaminya. Dia manggil mbahnya si Eyang. Pas masuk gerbangnya kayak gerbang tempo dulu lah, rumah gerbang setengah meter tingginya, kawat-kawat gitu. Dibuka tuh jadi gerbang ada besi begitu tuh buat di atas itu buat kuncian. Dibuka, dorong. Itu depan pintu anak kecil, cewek, dikepang dua, pakai baju kayak baju ulang tahun, manggil-manggil. Di depan pintu, dari gerbang tuh ke depan pintu jauh ke pintu utama, masih ada taman tuh space, berapa meter di taman. Bu, Wan, ponakan lu? Nggak tahu anak yang gue yang mana. Setahu gue yang gue cuma sepasang doang sini, suami istri. Dari dulu anak-anaknya kan pada jauh semua, termasuk nyokap bokap gue di Jakarta. Lu udah lama kemarin, udah lama banget Cil. Samperin dah. Nah itu begonya kita pada saat dadah, bukan salaman, dadah dari jauh. Sembari nyamperin tuh anak. Karena kita mau menuju ke rumah Yang ya kan, ke depan pintu. Udah pada kata dadah. Itu bocah ngikutin dadah. Karena dari awal dia udah dadah sama kita, kayak nyambut kita datang lah gitu. Dadah say hi gitu bahasanya. Ya udah kita say hi juga, mereka tahu. Nah jalan makin cepat sampai depan pintu tuh anak kecil lari tembus pintu. Wah. Nah si Ayub langsung sontak, astagfirullahaladzim tuh bocah kenapa? Si Gepeng pingsan Bang. Wah, nabrak pundaknya si Iwan. Pundaknya tabrak pakai palanya, langsung jatuh aja ke tanah nyungkur. Langsung kita refleks semua, putar badan, balik badan, langsung meluk si Gepeng. Peng lu kenapa Peng? Peng lu kenapa? Sampai itu pintu kebuka sama eyangnya si Iwan. Walah, kamu tuh nggak ngabarin Eyang mau kemari sih nak? Nang sini nang. Tadi dulu yang ini teman saya nih si Gepeng pingsan gitu kan. Gotong. Udah gua gotong, kita pada gotong. Nah kata mbaknya udah taruh sini aja dulu. Taruh sini dulu, Nang kan manggilnya Nang apa Lanang gua ngerti dia tuh. Eyangnya ke si Iwan, taruh sini aja Nang. Nah diambilin tuh teh tawar, anget gitu, teh anget di gelas, cangkir, minumin aja, cepet-cepetin mukanya. Minumnya sadar. Lu kenapa Pen? Nggak tahu gua kenapa. Pas tuh bocah tembus tembok, gua ngeliat nih rumah kayak pohon beringin, bukannya rumah. Oh gua merinding. Nah pas si Gepeng dari sadar minum teh itu ngomong begitu, ini si Eyang kayak orang nggak terima. Yang cewek nih, Eyangnya si Iwan kayak orang nggak terima di situ. Nah cuman nama kita tamu, lagi-lagi kan cucunya dia tuh si Iwan kan teman kita dari kecil. Mau nggak mau lah kita pada singgah di situ dong, pada ngeres di situ. Wan gimana? Gantokin aja. Itu tadi nggak enak gua sama mbah lo tuh. Gara-gara lu sih Peng ngomongnya frontal banget. Demi Allah Cil, tuh bocah tembus pintu. Gua ngeliat tuh bukan dia masuk ke pintu, ini masuk pohon beringin. Ini rumah pohon beringin. Oke. Iya maksud gua lo ngomongnya pelan-pelan jangan sampai melotot-melotot begitu. Tuh tadi kayak nggak terima. Ya habis gimana mau gua ngeliatnya begitu? Makanya gua langsung kaget, pingsan. Tiba-tiba tuh dari jempol kaki gue tuh darah kayaknya naik, buat dari tuh gelapnya mata gue gitu. Pas tuh bocah tadi cewek masuk nabrak pintu, tembus pintu. Ini pohon beringin yang ditabrak, bukannya pintu. Pulang aja lah, kata teman gue nih si Gepeng. Udah nyampe nih enak. Ini di ruang tamu begini. Masuk mana gue bertiga nih, yang lain pada nunggu. Kan gue 10 orang tuh ya kan. 3 orang masuk, 7 orang di ruang tamu tuh. Pada nyemil deh tuh kue apa. Cemilan kering tuh kue lanting, kelanting, yang kayak kalapan tuh, sama teh tawar itu hangat. Nah, lu pada tunggu sini deh. Tergantian ya, antar-antaran ya. Iya, antar kalau lu mules lu.
Nah gue antar Gepeng tuh, Gepeng sama Iwan. Nah di ruang tengah itu meja makan bang, ada mbahnya situ berdua, duduk tegang. Sorotan mata juga ke Gepeng ini kayaknya kagak ngenakin gitu. Kalau ke gue nggak tahu dah gitu walau-walau. Soalnya ngeliatnya kayak Iwan mulu. Si mbah, tadi saya minta maaf ya, belum salim nih. Salim deh tuh sama si mbahnya Iwan tuh, dua-duanya tuh, eyangnya tuh salim sama mbah cewek sama mbah laki. Salim, tapi ini cuma senyum-senyum kecil gitu dah. Nah akhirnya mau ke toilet dulu mbah, diantarin sama Iwan. Mana anterin gua? Nah gue diri aja situ tuh di samping mbahnya. Sehat ya mbah, gue pegang pundaknya. Sehat nang. Gak apa-apa, nginep aja di sini, biar kenal, biar akrab, semua saudara. Yang penting temannya Iwan, kata gitu kan. Temannya Iwan tuh, iya. Ya udah. Berapa menit kemudian keluar nih dari toilet. Cil, honger nih, kemsa enak nih. Bikin mie yuk. Nggak usah katanya, nggak usah makan gitu-gituan, ntar perut kalian pada sakit. Nang iya nang ini nih, ambilin di rak tuh ada tuh di keropok, keluarin makanan buat teman-teman. Ya mbak, iya yang katanya. Lu habis buang hajat, lapar, ntar lu begitu lagi kata si Iwan. Ada lu peng, udah sana tunggu luar. Itu masih kagak enak tuh. Si eyangnya dulu masih kagak enak matanya, gue ngerasa nih ya, kayaknya masih nggak enak nih mukanya. Nah, pergilah tuh Gepeng duluan, gue bantuin Iwan tuh di ruang tengah ngangkat-ngangkat. Gepeng salahnya naik ke lantai 2 nih. Dia ngeliat pusaka-pusaka digantung-gantungin kayak keris-keris gitu, dia kaget gitu. Set apa nih? Dibuka sama dia salah satu dari hiasan tembok tersebut, hiasan dinding tersebut, yang mana tuh yang dibuka tuh keris, palanya golek, kayak golek gitulah kalau buat gue gitu, kayu tapi kayaknya kayak jati tuh untuk muka gitu, bentuk muka gitu kayak golek lah gitu, tahu golek tahu macan gitu, gue nggak tahu. Dibuka tuh keris sama dia, cuman pas dia buka kata dia tuh hidungnya kayak ada ngendus bau-bau wangi-wangian gitu. Baru ngebuka sedikit buat jatuh. Okay. Pusaka itu jatuh, pusaka hiasan dinding itu jatuh, dianya juga ikut jatuh, nah pingsan lagi. Lah kita kan pada denger, prak, kedengeran kan suara pusaka itu kan jatuh, kan kayu ketemu keramik, prak. Nggak lama dia tuh, kejedot palanya kali itu di keramik, pingsan lagi. Lari kita keluar. Yang dari ruang tamu temen ini 7 orang lari juga. Apaan tadi tuh? Di atas no, kata Iwan. Ada ini siapa sih? Naik ke atas. Gepeng lagi tiduran, jatuh udah posisi miring lah. Kerisnya tuh di depan dia udah terbuka, cuman setengah badan. Dibangunin lagi, dikasih air lagi tuh. Wan, ke bawah ambil air nih, kasihin lagi, cipretin lagi, terus kasih minum, diminumin lagi. Ternyata pas dia sadar yang dilihat apa? Itu bukannya, ini yang bukan keris, katanya gue megang itu ular, tapi pas gue tarik buntutnya itu keluar pintu istana. Terang banget, gue kaget sampai gue silo, pingsan gue. Disebutin lagi sama dia. Singkat cerita, turun, Wan, sini, yang bilangin. Turun itu, semua turun. Kalian udah capek, istirahat aja. Di kamarnya di lantai 2 yang pintu nomor 3. Masuklah ke kamar nih, naik lagi ke atas itu. Apaan tadi? Kata teman-teman yang lain nih, yang 7 orang. Apaan ceritanya dipegang sama si Gepeng, tolol tuh anak tuh, tangannya sembarangan aja, nggak boleh ngeliat pernak-pernik di rumah temen. Tuh keris udah gue gantungin lagi, wangi banget sih kerisnya, gue pegang juga, gue kata gitu kan, wangi dah kayak wangi minyak wangi gitu buat sholat, wangi banget. Tolol tuh emang bocah gitu. Masuklah nih kamar nih, buka pintu nek, wah enak men kamarnya, enak. Udah gue rebahan dulu dah. Nah Panjul cabut itu ke bawah sama temen yang mau ngencing. Tap ke bawah. Pas sampai di pertengahan tangga kata dia, gue ngeliat dari ventilasi kamar di bawah, itu kamar mbahnya kali ya. Itu gue ngeliat kayak ranjang tempat tidur itu kayak ranjang Dewi gitu. Nah kayak ada apa sih kelambu gitu dari ventilasi atas. Itu naik lagi ke atas kan. Tuh lu lihat, kata si Panjul nih ke temen gue, tuh lu lihat pas sampai di setengah tangga masih posisi di atas. Tahu? Udah naik ke atas. Nah itu ngejelasin di kamar. Wan, mbak lu siapa sih?
kok di kamar kok tempat tidurnya kayak ada kelambu begitu. Tadi gue mau turun nggak jadi, baru setengah tangga. Gue colek aja nih ya, lihat tuh kok. Lah iya, kamarnya begitu banget serem ya, ada kelambunya begitu, terus kayak ada sajen-sajen gitu di kamar. Kelihatan itu dari ventilasi, dari lubang angin, karena posisi tangganya itu tinggi. Apaan ya, Wan? Lu lihat? Iya, emang begitu kalau orang Jawa mah. Jadi di kamar itu kayak ada dupa-dupa gitu kan segala macem. Nggak tahu gue juga. Dulu gue kecil pada masuk kamar dia dulu. Emang begitu tempatnya. Adem sih tempatnya. Oh, ya udah. Lu nggak jadi ke toilet, gue kata gitu. Ngapain lu ngintip-ngintip, gue kata gitu kan. Tempat orang nih. Jangan aneh-aneh lu di sini. Kagak Cil, emang bener. Ya udah antepin aja orang rumah dia, gue kata gitu kan. Udah mau kencing sana ke toilet, ntar naik ke atas, gue bilang. Tidurnya dulu kita. Ntar baru pikirin mau kemana nih, gue ada gitu kan. Dari silaturahim ke rumah mbahnya si Iwan, kita mau kemana lagi gitu kan. Kali di sini nih ada tempat wisata, dekat kali nih gitu kan. Di Keroya. Kalau kayak gini mah langsung balik aja besok, katanya dia gitu kan. Ya udah terserah lu, udah istirahat dulu, sana mau kamar mandi. Nggak jadi dah, gitu. Gue tahanin aja, udah pada masuk kamar, pada rebahan. Diketok deh tuh sore sama mbahnya. Wan, Nang, itu teman-teman semua suruh pada turun kalau mau makan. Turun lah kita nih. Itu pas gue lagi makan, ya begini, gue amit-amit ya. Jangan sampai itu terjadi sama gue atau teman-teman gue yang ada di situ di rumah neneknya Iwan. Terjadi yang enggak gitu. Ini amit-amit ya. Pas gue lagi aduk-aduk itu makanan pakai sayur sop, gue ngeliat tusuk gigi 3 biji. Kalau yang namanya nggak sengaja kecebur itu 1 bang. Ini tusuk gigi lu tau kan? Yang buat itu habis makan, iya. Itu ada 3 biji di tempat gue makan. Kalau ketelen ya? Nah, jadi apa lu? Cuman gue uruk lagi pakai nasi, gue aduk. Jadi gue makan pelan-pelan, gue cari-cari dulu yang maksudnya yang agak gitu ada. Iya, gue makan sebelahnya. Nah itu gue pipihin. Kok nggak dihabisin? Gak bah, kenyang. Dalam hati gue itu gue tumpukin tusukan gigi di situ. Nasi itu buat numpukin ngalingin itu biar gue kasarnya nggak bikin dia kecewa gitu. Orang tua itu kecewa, gue bilang udah kenyang. Jadi gue makan ala kadarnya gitu di sebelahnya. Apaan ya? Kalau gue pikir nggak sengaja 1, ya kan? Setelah nyerok sayur sop, entah itu ada di sayur, entah ada di nasinya itu. Karena kan gue nasi dulu, nasi gue pakai centong gitu kan, baru sayur terus lauk-lauk tuh ada ayam goreng sama sambal. Cuman gue pikirin sama tempe bacem tuh. Cuman gue pikirin kalau cuman nggak sengaja 1, tapi ini ada 3 tusuk gigi. Nah, hal yang gue rasakan sama seperti Gepeng sama cucunya sendiri Iwan. Mereka ada 1 tusuk gigi setiap piringnya mereka. Si Iwan sama Gepeng nemuin tusuk gigi 1, dibalik pakai nasi, ditutupin, dia makan sebelahnya sampai habis. Nah, ini dipipihin. Udah yuk cuciin. Kenapa gue pura-pura rajin? Karena gue mau buang sampah itu bang. Biar maksudnya nggak marah gitu, nggak kecewa, si mbahnya nih nggak kecewa gitu. Gue buang tuh ke tempat sampah, nasi sama plus sampah yang tusuk gigi itu kan. Di wastafel nih, Cil. Gua ada tusuk gigi nasi gua. Nasi Iwan nyamperin nih bawa piring kotor. Gue juga nih, mbak gua namanya udah tua begini kali. Kelakuannya lupaan. Sampai kayak gini kecebur juga ikutnya tuh sama masakan gitu kan. Kagak juga kayaknya, sorry ya Pan. Kalau cuma 1, 2 sih, iya dah oke, lu berdua. Di piring lu 1 tusuk gigi, lah gue 3. Gua kata. Oh yakin lu, tuh. Di tempat sampah tuh, kan tempat sampah dilapin plastik tuh, lu korek-korek aja. Tusuk gigi gue ada 3, lu mah mending 1. Kenapa ya? Mbah lu kok begitu ya? Gak tahu gua. Enggak masa mbah gue mau jahat sama lu pada, kata dia gitu. Nah ceritanya masuk nih ajar maghrib bang. Dari selang asar, panjang waktu singkat cerita, masuk ajar maghrib setelah kita makan sore itu. Allahu Akbar, semua kan pada di kamar tuh, kedengeran tuh dari toa-toa di luar ya kan, speaker masjid atau musola yang ada di sekitaran situ. Wan, sejadah nggak ada kamarnya, nggak ada. Terus gua ke bawah ke mbak gua, bah, kita sejadah 2 apa 3 gitu kan buat salat bareng-bareng di atas di kamar. Kasih. Kan pas digelar sejadah itu udah kayak debu mulu boy. Jadi sejadah itu kayak udah lama nggak dipakai gitu. Jadi
bahannya juga tipisnya juga beda sama tipis sering dipakai gitu. Pas gue gelar kayak berat sama debu gitu. Terus begitu sholat bersatu rakaat nih pas sujud ya benar-benar aromanya kagak enak gitu. Dibilang mau muntah ya terpaksa itu pas rakaat pertama begitu gue nyampe enak sendiri gitu. Nyium aroma hidung gue di sejadah itu. Kira gue batalin, gue geser tuh sejadah. Emang kagak enak baunya, emang kayak emang udah lama nggak dipakai gitu. Jadi kayak bau apa sih gitu ya, kayak barang yang lama disimpan lah gitu. Baunya nggak enak. Aja, gue ntar sholat lagi dah. Gue bilang gitu kan. Kagak enak banget nafas gue nggak enak sama Iwan. Terus dia kayak udah lama ya kata Iwan gitu ya. Lu sampai begitu ya? Iya, emang lu belum nyobain ya? Lu sholatin, lu cobain sejadah mbah lu, gue kata gitu kan. Gue udah deket di kamar. Nah, malam tuh mbahnya ngetok-tok pintu. Kalian dari awal datang suka nyakitin saya. Oke. Dari awal kemarin kalian datang suka nyakitin saya. Kita nggak saling kenal loh Nang. Saya ini orang tua. Saya sepuh. Kenapa kalian begitu? Memang sifat anak-anak muda di Jakarta begini. Gue bengong terus. Bah, maaf bah. Maksudnya gimana ya? Saya nggak ada yang nyakitin mbak. Tuh matanya tajam kemana? Ke gepeng bang. Di pintu kamar, kita buka pintu kamar, kita posisi dalam, dia di luar, tapi marah, ngomong seperti itu. Saya dari awal nggak suka. Kenapa kesampean semua nyakitin saya? Saya sepuh, seorang tua di sini. Saya nggak suka digini. Bah, maaf, nggak ada yang nyakitin mbak. Kenapa ya? Cuman tatapannya nggak ke gua. Gua ngobrol sama dia nih, lu orang nih mbaknya. Tapi lu nggak ngeliat gua bang. Tapi lu ngeliatnya ke temen gua si Gepeng. Kok kayaknya tujuannya ke Gepeng. Gua nengok sedikit, bener Gepeng samping gua di sebelah kiri gua. Bah, mohon maaf, ada apa sama teman saya? Suruh keluar, saya tunggu di bawah. Temannya suruh keluar, tunggu di bawah. Ditunjuk, suruh keluar, saya tunggu di bawah. Wan, Nang, kamu juga turun sama teman-teman. Ada yang ngomongin berdua sama kakeknya di bawah tuh, buat kita orang. Udah, gimana sih? Kok mau ditunjuk ya pada gitu? Packing, beresin tas semua. Kita turun pakai ransel, bawa tas. Kita tinggal patuh di luar, tenteng dah pakainya di jalanan, gua kata gitu kan. Ntar kita di bawah, kalau dia ngajakin ngobrol, kalau kita udah ngasrak kita balik aja. Wan sorry ya, biar kata nenek lu, gua kata gitu kan. Tapi kayaknya ada beda di sini gua. Turun lagi sampai tangga di bawah. Itu dulu ketawa-tawa berdua nenek sama Kiaki di bawah. Pas kita turun, loh, kok pada pakai tas kata yang laki. Iya yang sekalian mau ngurusin perjalanan aja. Ntar kalau ada tempat wisata yang dekat daerah sini kita mampir, kalau enggak langsung pulang ke Jakarta aja. Emang niatnya mau iseng jalan-jalan doang sih yang. Cuman Iwan ngajakin mampir kemarin hitungan silaturahim. Jadi nggak ada tujuan apa-apa kita di sini sebenarnya. Kalian nggak kosong, katanya. Iku loh, teman sampean kurang ajar. Yang ditunjuk tetap si Gepeng. Dan ternyata apa? Si Gepeng ini dia bawa wapak bang. Yang mana wapaknya dia ini, wapak tuh buat pengikat. Pemikat apa pengikat gitu katanya. Oh buat perempuan? Enggak, jadi pengikat atau pemikat gitu kata si mbahnya ini yang perempuan. Pengikat apa pengikat gitu, itu buat narik nih ya, ngadu. Oh. Buat ngadu. Jadi kayak buat ngetes gitu. Negatif lah. Nggak ngerti dah walau alam. Sampai nggak begitu caranya. Sampai masih muda. Kalau saya tunjukkan siapa saya, habis sampai. Itu kata yang cewek. Lintin bu. Nah dari situ, Wan lu bawa apa? Ya Cil, gue lupa. Tadi dari kereta gue begini. Gue buka, ya. Pantasan dari perjalanan ketemu masjid jin apa segala macam, kita sholat di sama jin jamaah, mungkin gara-gara lu sampai sejauh ini lu dibenci orang. Gue bilang itu kan jauh-jauh cuma untuk dibenci orang doang. Wan jangan begitu dah, lain kali dah kalau mau kemana-mana mah jangan suka yang kayak gitu-gitu dibawa. Gue bilang itu, ini kan tujuan kita kan tafakur alam. Nah dari sini lu dapat pelajaran ya. Apa enak lu di kampung orang diginiin. Untung lu masih bisa pulang kalau diizinin pulang. Kalau kagak mah gue nggak tahu siapa yang nolong lu. Pantesan lu 2 kali pingsan. Semua pusaka lu mau tes di sini, auranya negatif di badan lu. Gue bilang gitu kan. Ya Cil, ngapain gue gimana caranya? Ya lu sini lu dah, gue jadi bingung juga. Bah, maaf nih. Iwan begini orangnya masih muda, jiwanya masih labil bah begini. Iya saya tahu, cuman
susah kan kalau orang sakit hati mah. Itu perempuan yang tadi, kalau sampean tadi datang kemari awalnya buka gerbang dilihat sama anak perempuan, itu perempuan bawaan bukan dari rumah ini, melainkan dari tanah ini. Bukan dari bangunan rumah, tapi dari tanah. Karena dulunya mungkin sejarahnya bekas bangunan Belanda. Dan satu lagi rumah ini, sampean tadi lihat apa sebelum sampean bisa? Sampean lihat kan tuh, sampean lihat itu pohon beringin kan? Sejarah di sini memang ada pohon beringin. Jadi sampean tuh narik yang aura-aura dulu nih bangkit lagi, keluar lagi. Sampean nantang. Kalau begini siapa? Udah, sekarang gini mau ditaruh di sini, dititipkan Bang. Apa sampean masih mau pulang dengan cara kayak begini? Nah, di situ pilihan berat dong buat si Gepeng. Cil, tapi kan ini dari guru gue gini-gini, amanat. Yang namanya amanat kalau buat nyakitin hati orang, kasih. Buang, gue bilang gitu kan. Kagak ada amanat buat nyakitin orang, gue bilang gitu kan. Akhirnya titipin tuh mau nggak mau diambil dari tas tuh, diransel di pala ransel tuh, dikasih kembali tuh. Bungkusan emang segini nih, gedenya sekotak kayak bantal gitu, cuma dijahit semua tuh gue ngerti sih apaan. Kalau si emas mau gue bawa pulang gitu. Jadi intinya dari perjalanan gua kemarin tafakur alam, awalnya jadi mampir ke rumah mbahnya si Iwan. Nah, malah jadi bukan senang-senang, malah jadi apa sih? Benalu gitu. Jadi beban buat gua gara masalah ya. Iya, gara-gara adanya masalah dari si Gepeng. Oke. Ini saat malam ini nih, mulai malam ini deh nih. Mumpung gua lagi begini nih Bang, ketemu sama lu lagi nih Bang Ibnu. Jarang-jarang nih ketemu lagi kita. Buat lu Gepeng. Oke, besok-besok kalau jadi orang tuh jangan gepeng-gepeng banget dah. Ya kan? Soalnya gimana ya? Susah dijelasin ya Bang. Iya. Emang dia sering begitu Bang, kemana-mana tuh. Ya, jadi kayak ini gua loh, dia mau begitu, ini gua loh. Gua punya guru loh. Sebenarnya ya lu hidup lu biasa aja gitu. Apa sih yang lu cari gitu kan? Tetep ngatep, ya jelek, ganteng, kaya, miskin, tetap lo jangan kober juga, mati juga yang lo temuin, liang lahat, ya kan? Lo mau bisa terbang juga, kober yang lo temuin, bener gak? Ya jadi intinya dari malam ini cerita gue gitu aja sih Bang. Karena kesimpulannya semua itu berawal dari niatnya sih mau jalan santai dong, udah menikmatin alam, tafakur alam lah gitu ya. Cuman intinya ya tujuannya jadi ke situ, jadi ada rute, jadi ada tujuan, alhamdulillah kan tuh, jadi ada tempat singgah. Berawal dari situ, kemunculan negatif tuh ada dari sosoknya si Gepeng ini. Gitu. Iya. Pas balik mah aman-aman aja berarti. Alhamdulillah, karena yang pemberian gurunya Gepeng itu titipan udah lama, itu berapa tahun lama gue gak ngerti, walau alam urusan Gepeng sama gurunya itu dikasih ke mbah. Oke. Ya, berarti yang gue simpulin di sini berarti yang memang mbahnya ini ya sepuh di sana lah ya. Iya. Maksudnya memang berkecimpung di dunia mistis juga. Iya. Ya? Oke. Yang gue mau tanyain sih, yang penasaran gue cuman sedikit sih Cil, karena lu juga cerita terlalu detail ya. Yang pengen gue tanyain ini, tadi kan lu sempat sholat nih di masjid goib lah bilang ya. Kan lu sempat penasaran, lu nggak sih ngaji mulu? Lagi ada ini juga tugas ya? Ada keluarga sih di rumah pada ngumpul. Cuman nggak apa-apa. Iya, maksudnya gue nanya makanya nggak banyak. Nah, pas ketika lu ngelihat orang itu lagi pada sholat yang bukan subuh ya, akhirnya lu tanyain gitu, malam itu sholat apa gitu, yang jam 1 malam itu? Aku gue tanyain Bang, jadi yang tadi lu tanya, lu nggak tahu. Gue langsung masuk ke dalam dari teras, gue masuk ke dalam, gue duduknya udah bersila biasanya, pada umumnya gitu, gue duduk di hambal, karpet gitu, permadani, ya gue duduk begini udah bersila, bareng-bareng nih 10 orang, cuman nunggu sampai dia kelar sholat. Iya, maksudnya lu nggak sempat menanyakan dia sholat apa gitu? Nggak berani gue. Ya yang gue simpulin gini, kalau memang itu sholat malam gitu, atau sholat isya, atau perbedaan waktu antara makhluk kata dengan makhluk goib gitu, jin lah kita bilang. Kok subuhnya sama gitu maksudnya. Kalau memang perbedaan waktu dia sholat isya pada saat itu, berarti kan subuhnya beda gitu. Ini kan yang kita nggak tahu itu sholat apa gitu ya. Oke, mungkin itu sih Cil yang mau gue tanyain gitu. Dan buat teman-teman semua ya kita bisa ambil positifnya lah dari cerita Bang Acil ini ya, bahwasanya ketika kita berkunjung ke suatu tempat ya sopan santun, uluk salam, ataupun hal-hal yang sekiranya negatif kita harus perhatikan dulu lah gitu Bang Acil ya. Dan juga ya kita uluk salam buat makhluk-makhluk yang nggak nyata juga lah gitu. Apalagi ke daerah-daerah yang memang hal-hal mistisnya itu kuat. Gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam dah ya. Iya. Oke Bang Acil, sekali lagi terima kasih banyak nih udah mau berbagi pengalamannya, dan udah lama banget Bang Acil baru sempat mampir lagi.
Ya nanti kalau ada cerita lagi boleh lah mampir lagi ya. Boleh kita telusur di LA aja kalau nggak di London. Oke, setan-setan luar negeri dong. Iya. Oke, Bang Ganjil sekali lagi terima kasih banyak, dan buat teman-teman nih jangan lupa nih bantu channel Demo Misteri dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue bisa semangat lagi menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai kisah horor seperti dialami sama Bang Kancil. Dan juga buat teman-teman yang mau duduk bareng gue seperti Bang Kancil di sini, langsung aja DM ataupun WhatsApp ke nomor WhatsApp yang gue cantumin dalam video ini. Nanti ada tim Demo Misteri yang nge-follow up cerita dari kalian. Kiranya itu aja. Gue pamit untuk diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, thank you Bang. Oke, ya makasih Bang.